Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allah jalla jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluh. Al-madu lahu al-biladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya baik, pada kesempatan yang mulia kali ini saya akan mempresentasikan seputar ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan topik pembahasan pada hari ini, yaitu Allah sebagai pendidik. Ya, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ustadz Hashim Fanirin. Dalam kesempatan kali ini ya saya akan mempresentasikan ayat Al-Quran seputar Allah sebagai pendidik. Ya, kita ambil contoh dari surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Ya, surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Mungkin dibaca dulu ayat Arabnya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Ya, di sini kita mengambil tafsir dari sebenarnya banyak tafsir yang membahas seputar ayat ini, namun kita ambil salah satunya saja. Bukan salah satu, tapi beberapa saja, yaitu tafsir Al-Azhar. Pada kesempatan ini kita akan mengambil tafsir dari surat Al-Azhar, tafsir Quran, tafsir surat Ar-Rahman berdasarkan tafsir Al-Azhar. Nah, ayat 1 yang berbunyi Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman ini artinya Rahman ya, pengambilan katanya dari kata rahmat. Rahmat yang rahmat ini Rahman ini arti katanya sangat luas. Dan pada surat Ar-Rahman ini, kata Rahman ini dan pada surat Ar-Rahman ini menyebutkan tentang nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka terlebih dahulu Allah menyebutkan nikmat yang merupakan nikmat terbesar kedudukannya terhadap manfaat untuk para hambanya. Nah, rahmat yang berarti kasih atau kasih sayang, cinta, atau pemurah, yang maha pemurah, itu meliputi segala segi kehidupan manusia. Jadi Allah itu secara tidak langsung mengajarkan tadi, yaitu kasih sayang cinta kepada hamba-hambanya melalui ayat
melalui surat Ar-Rahman ayat 1 ini. Nah, itulah mengapa Ar-Rahman dalam ayat ini pengertiannya sangat luas. Nah, dalam tafsir Al-Azhar ini yang disebut dengan Ar-Rahman ayat 1 ini yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, maka di dalam surat yang satu ini dikhususkanlah menyebut Allah dengan sifatnya yang paling meminta perhatian kita. Kalau kiranya Allah adalah bersifat Rahman, seyogyanya kita insan ini meniru pula sifat Tuhan itu. Nah, dengan kita meniru sifat Tuhan itu, berarti secara tidak langsung Allah telah mengajarkan kita tentang apa? Yaitu tentang sifat Ar-Rahman tadi. Dan secara tidak langsung Allah itu telah mendidik kita sesuai dengan tema pembahasan kita pada kali ini ya, yaitu Allah sebagai pendidik. Nah, pendidik di sini yang dimaksud dari surat Ar-Rahman ayat 1 ini itu Rahman, yaitu Allah Maha Pengasih. Nah, Allah mendidik itu mendidik apa? Itu bisa kita ambil contohnya itu kasih sayang, cinta, itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Nah, lanjut ke ayat keduanya. Nah, ayat keduanya ini yang berbunyi alamal Quran. Nah, alamal Quran ini artinya yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, ayat ini sangat cocok pada pembahasan topik kita pada kali ini, yaitu Allah sebagai pendidik, di mana Allah mengajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya. Nah, berdasarkan tafsir Al-Azhar, ya salah satu nikmat atau rahmat atau kasih sayang Tuhan kepada manusia yaitu diajarkannya kepada kita, yaitu manusia, yaitu apa? Al-Quran, yaitu wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan sebab Al-Quran itu manusia dikeluarkan daripada gelap gulita kepada cahaya benderang. Gelap gulita di sini berarti kesesatan ya, kebodohan, kepada terang benderang. Ya, terang benderang maksudnya ya jadi ngerti gitu, jadi tahu, jadi ke jalan yang benar gitu. Nah, maka datanglah pelajaran Al-Quran kepada manusia sebagai menggenapkan sebagai kasih sayang Tuhan kepada manusia. Nah, jadi Allah mengajarkan pendidikan yaitu berupa Al-Quran, yaitu berupa rahmat wahyu Allah pada manusia. Nah, Allah bagaimana mengajarkannya gitu kan? Apa iya Allah langsung ngomong ke kita? Enggak mungkin, enggak seperti itu caranya. Nah, caranya itu dengan diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu melalui beliau dibukukanlah ayat suci itu dan dibukukan menjadi Al-Quran ya. Jadi Allah mengajarkan mendidik kita itu melalui Al-Quran. Itu rahmat Allah yang paling besar. Nah, mengetahui itu adalah suatu kebahagiaan, apalagi kalau yang diketahui itu adalah Al-Quran. Nah, jadi kita patut bersyukur ya. Kita sebagai makhluk Allah harus bersyukur atas rahmat dan nikmat yang diberikan Allah. Nah, apalagi kalau rahmat itu, kita tahu kalau rahmat itu adalah Al-Quran. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur. Setelah itu ya, melalui Al-Quran ini Allah telah mengajarkan
atau mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dipahami isinya bagi orang yang dirahmatinya. Orang dirahmatinya itu ya kita sebagai umat Islam ini yang diberi nikmat berupa Al-Quran. Cara Allah memudahkan kita menghafal gitu, maksudnya tadi kan disebut Allah telah memberi kemudahan kepada kita untuk menghafal dan memahaminya. Nah, Allah itu yang dimaksud memberikan kemudahan di sini itu Allah menurunkan Al-Quran melalui dengan bahasa Arab. Nah, jadi kita akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan Allah gitu. Nah, makanya Allah menurunkan Al-Quran melalui bahasa Arab agar kita mudah menghafal dan memahami isi Al-Quran. Nah lanjut ayat ketiga. Nah, ayat ketiga ini yang berbunyi khalaqal insan, ya, yang artinya dia menciptakan manusia. Nah, penciptaan manusia ini adalah salah satu di antara rahmat Tuhan yang Maha Esa. Sebab di antara berbagai makhluk ini manusia adalah satu makhluk yang paling mulia. Nah, jadi manusia ini kita patut bersyukur sebagai manusia karena kita telah diberi akal dan pikiran. Nah, dengan adanya akal dan pikiran yang ditaruh pada manusia ini, maka diharapkan maka manusia dapat itu menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi, maksudnya alam di sekitar. Nah, misalnya dengan Allah menurunkan hujan, lalu manusia membuat petak-petakan sawah. Nah, jadi dengan ciptaan manusia ini agak ada nyambung-nyambungnya. Jadi setelah Allah mengajarkan Al-Quran pada yang telah diterangkan pada ayat kedua, nah itu kan berisikan ilmu-ilmu pengetahuan, pembelajaran, pendidikan. Nah, jadi diharapkan pengaplikasian ini pada ayat ketiga, yaitu dengan diciptakannya manusia yang mulia dengan diberinya akal dan pikiran, jadi manusia bisa mengolah materi atau pelajaran yang telah diajarkan Allah melalui Al-Quran. Contohnya kayak misalnya seperti misalnya turun hujan lalu manusia membuat lahan, membuat sawah, membuat pertanian, perkebunan agar bisa hujan itu menjadi menyuburkan tanaman gitu. Jadi menyuburkan tanaman, ya, jadi tanamannya bisa dimakan oleh manusia lagi, bisa dikembangbiakan lagi gitu. Nah, jadi pada ayat ketiga ini dengan ciptakannya manusia itu berupa pengaplikasian dari ayat kedua. Ya, jadi ayat kedua ini kan udah diajarin ya melalui Al-Quran. Aplikasi ini ada di ayat ketiga. Jadi manusia dengan akalnya itu bisa menciptakan rahmat yang lebih banyak lagi gitu. Ya, ciptakan manusia.
Ya, lanjut ayat keempat. Ayat keempat yang berbunyi alama alamahul bayan, alamahul bayan, yang artinya mengajarkannya pandai berbicara. Ya, barulah pada ayat keempat ini, yaitu alamahul bayan, Allah memberikan rahmat yang lebih sempurna, rahmat yang lebih besar, rahmat yang lebih indah, yaitu berupa Allah mengajarkannya pandai berbicara, mengajarkan manusia, mengajarkan kita pandai berbicara. Nah, karena maksud dari mengajarkan berbicara ini terlihat jelas pada kata al-bayan, yaitu menjelaskan, itu menerangkan apa yang berada di hati, sehingga timbullah bahasa-bahasa. Dengan bahasa ini perannya sangat penting bagi suatu bangsa yang ingin maju perkembangannya. Nah, sangat penting sekali kemajuan bahasa, karena kemajuan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kemajuan ilmu bahasa. Dengan bahasa yang lebih maju, bahasa yang lebih baik penggunaan tata bahasanya, maka ilmu pengetahuan akan semakin berkembang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, jadi membuat kehidupan kita semakin baik. Dengan kehidupan yang semakin baik ini, rahmat Allah akan terus mengalir, akan terus ada. Nah, pada ayat keempat ini, bagaimana cara Allah mengajarkan kita pandai berbicara. Nah, dengan ada hubung kaitnya antara, dalam agama ada hubung kaitnya antara lidah dengan hati. Jadi seperti yang telah tadi diterangkan, melalui hati maka akan tertimbullah bahasa-bahasa. Jadi manusia akan menjadi baik apabila keduanya baik, maksudnya lidah dan hati. Nah, jadi dari hati ini akan pengaplikasinya itu di lidah gitu. Jadi dari hati akan keluar dari lidah. Jadi apabila keduanya baik, maka yang keluar akan baik, dan apabila keduanya buruk, maka keduanya akan buruk. Nah, dengan hati dan lidah tadi diajarinya bagaimana cara mengutarakan pendapat, mengutarakan apa yang tergores dalam hatinya dan apa yang terpikirkan oleh otaknya. Karena manusia itu kan bisa berpikir. Jadi itulah tadi yang telah dijelaskan dalam ayat ketiga tadi. Manusia itu kan makhluk mulia, makhluk yang berbeda karena telah diberi akal dan pikiran. Nah, jadi karena akal dan pikiran itu manusia bisa berpikir, memiliki kemampuan berpikir dan berbicara. Jadi pada ayat keempat ini, melalui hati dan lidah, nah dengan cara seperti itulah Allah mengajarkan kita mengenai berbicara. Jadi tadi ya, jadi responnya dari hati, lalu dipikir oleh otak karena kita memiliki akal dan pikiran, lalu
kita memiliki kemampuan berpikir dan berbicara. Nah lalu keluarlah perbendaharaan kata atau kalimat melalui lidah tadi gitu. Ya, itulah kenapa manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna ya, karena tadi ya akal dan pikiran, jadi kita memiliki kemampuan berpikir. Ya jadi gitu ya seputar pembahasan kita pada kali ini, yaitu Allah sebagai pendidik, yang kita ambil contohnya dari ayat Al-Quran, yaitu dari surat Ar-Rahman ayat 1-4 melalui tafsir Al-Azhar. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah itu adalah seorang pendidik. Nah, dia mendidik kita bagaimana cara tadi, bagaimana kita harus memiliki sifat Ar-Rahman, kasih sayang, lalu bagaimana ia mengajarkan kita dengan sejelas-jelasnya melalui Al-Quran, lalu melalui Al-Quran tersebut kita diberi rahmat berupa akal dan pikiran agar bisa bisa menerapkan apa yang telah diberikan, apa yang ada di Al-Quran gitu, menerapkan apa yang ada di Al-Quran, lalu mengajarkan kita pandai berbicara. Itu sudah dijelaskan tadi ya, pendidik kita harus memiliki sifat Ar-Rahman, kasih sayang, layaknya seorang pendidik. Ya cukup sekian video pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.